Selamat pagi abang dan kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Sisilia Renata, NIM 1904030889. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses permesinan khususnya yang terjadi pada pembuatan Pak Ragum. Nah, untuk proses pemesinan yang terjadi dalam Pak Ragum itu terdapat proses pemesinan pada mesin bubut, lalu mesin sekrap, mesin drilling atau mesin gurdi, dan yang terakhir ada kerja bang. Yang pertama ada mesin bubut. Mesin bubut sendiri adalah mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda-benda yang berpenampang bulat atau yang biasa berbentuk silindris. Nah, untuk bagian mesin bubut sendiri terdiri dari yang pertama ada kepala tetap, yang dimana pada kepala tetap terdapat transmisi roda gigi untuk pengaturan kecepatan putar benda kerja, batang pengatur kecepatan, dan pemegang benda kerja. Yang kedua ada kepala lepas, yang dimana pada bagian ini dapat dipasangkan senter sebagai pendukung benda kerja yang panjang. Juga dapat dipasangkan tangkai pemegang mata drill untuk proses pelubangan benda kerja dengan menggunakan mesin bubut. Yang ketiga ada bed yang berfungsi sebagai tempat meluncurnya atau tempat bergesernya eretan, kepala lepas, dan steady rest. Lalu yang keempat ada eretan, di mana itu merupakan tempat pemasangan alat iris. Yang kelima ada perlengkapan mekanik, perlengkapan untuk membubut secara otomatis, dan perlengkapan untuk membubut ulir. Dan yang terakhir ada perlengkapan lain. Yang pertama misalnya menjepit 4 rahang untuk menjepit benda kerja yang bulat atau bentuk yang tidak teratur. Yang kedua, penjepit 3 rahang digunakan untuk menjepit benda kerja yang silindris segi 6 dengan cepat. Yang ketiga ada steady rest, adalah alat penahan benda kerja yang panjang, ditempatkan di atas bed sesuai dengan keperluannya. Dan yang terakhir adalah follow rest, fungsinya hampir sama dengan steady rest dan ditempatkan pada eretan. Prinsip kerja mesin bubut sendiri ialah proses pembubutan diawali dengan benda dicekam pada cak yang terpasang pada spindle dan diputar dengan besar putaran tertentu. Setelah itu dipasang dan diatur pahat pada mesin. Kemudian spindle diputar dengan menekan handle putar sehingga pahat digerakkan maju atau mundur untuk melakukan pemotongan benda kerja melalui sebuah handle wheel. Untuk pembuatan Pak Ragum dengan mesin bubut sendiri diawali dengan persiapan alat dan bahan. Yang kedua, peletakan potongan baja silinder pada spindle. Yang ketiga, memasang dan mengatur pahat yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menghidupkan mesin dan atur besar putaran mesin. Dan yang terakhir, gerakkan handle agar spindle dapat berputar untuk melakukan pemotongan Pak Ragum. Lalu yang kedua ada mesin scrub. Mesin scrub sendiri adalah mesin yang gerakan utamanya lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Bagian pada mesin scrub sendiri terdiri dari badan mesin, di mana keseluruhan mesin, tempat mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin didukung dan digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Eretan lintang dapat diatur dengan otomatis. Lalu yang ketiga ada lengan yang berfungsi sebagai untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eretan yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat akan turun atau naik. Ketebalan pemakanan dapat dibaca pada dial. Eretan pahat terpasang di bagian ujung lengan dengan ditumpu oleh 2 buah mur baut pengikat. Yang selanjutnya ada pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah mesin per menit. Untuk pemakanan tipis dapat dipercepat. Selanjutnya tuas panjang langkah yang berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai dengan panjang benda yang disekrap. Lalu tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang terakhir ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis, diperlukan pengaturan-pengaturan panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi
menjadi gerakan teknik permesinan 241 lurus meja. Dengan demikian, meja melakukan gerakan ingsutan atau feeding. Prinsip pengerjaan mesin sakrap sendiri ialah benda yang disayat dalam keadaan diam. Kemudian pahat bergerak lurus, bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan. Hasil gerakan maju mundur lengan mesin atau pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sabuk. Dari roda bertingkat, putaran diteruskan ke roda gigi antara dan dihubungkan ke roda gigi penggerak engkol yang besar. Roda gigi tersebut beralur dan dipasang engkol melalui tab. Jika roda gigi berputar, maka tab engkol berputar eksentrik, menghasilkan gerakan maju mundur lengan. Kedudukan tab dapat digeser sehingga panjang eksentrik berubah dan berarti pula panjang langkah berubah. Pembuatan Pak Ragum dengan mesin sakrap. Yang pertama, disiapkan alat bahan, kemudian diletakkan potongan baja pada mesin. Yang ketiga, pasang dan atur pahatnya. Yang keempat, putar roda gigi, kemudian mesin dinyalakan. Dan yang terakhir, mesin akan bergerak maju mundur untuk melakukan pengikisan Pak Ragum. Lalu ada mesin drilling atau mesin gurdi. Proses gurdi digunakan untuk pembuatan lubang silindris. Pembuatan lubang dengan bor spiral di dalam benda kerja yang pejal merupakan suatu proses pengikisan dengan daya penyerpihan yang besar. Jika terhadap benda kerja itu dituntut kepresisian yang tinggi pada dinding lubang, maka diperlukan pengerjaan lanjutan dengan pembenam atau penggeret. Pada proses gurdi, beram harus keluar melalui alur helix pahat gurdi ke luar lubang. Ujung pahat menempel pada benda kerja yang terpotong, sehingga proses pendinginan menjadi relatif sulit. Proses pendinginan biasanya dilakukan dengan menyiram benda kerja yang dilubangi dengan cairan pendingin, disemprot dengan cairan pendingin, atau cairan pendingin dimasukkan melalui lubang di tengah mata bor. Pembuatan Pak Ragum dengan mesin drilling. Yang pertama disiapkan alat dan bahan, lalu yang kedua letakkan part pada mesin, yang ketiga dipasang mata bor, dan yang terakhir menyalakan mesin, dan ketika mata bor mulai bergerak, turunkan mata bor secara perlahan ke area Pak Ragum yang ingin dilubangi. Lalu yang terakhir ada kerja bangku. Kerja bangku ialah kegiatan produksi yang dilakukan tanpa menggunakan mesin, atau bisa dikatakan dengan tenaga manusia saja. Macam-macam kerja bangku yang pertama ada mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda tersebut dapat mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Untuk mengurangi dimensi baja dengan cara dikikir, membutuhkan waktu yang cukup lama dan tenaga yang banyak. Jenis pengerjaan ini dilakukan dengan alat yang disebut sebagai kikir. Yang kedua, memahat. Memahat adalah kegiatan menyayat atau mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Proses pemahatan dilakukan menggunakan alat yang disebut sebagai pahat dan palu. Selain untuk menyayat, pahat juga digunakan untuk memotong benda padat, misalnya untuk memotong baut berkarat yang susah dilepas. Yang ketiga, menggergaji. Menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Penggergajian dilakukan menggunakan perkakas yang disebut sebagai gergaji. Pada material kayu, penggergajian dilakukan menggunakan handsaw. Sedangkan pada material logam, penggergajian dilakukan dengan hacksaw atau gergaji khusus untuk logam. Dan yang terakhir ada menggambar. Menggambar dalam kerja bangku adalah kegiatan memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Kegiatan ini selalu dilakukan sebelum pekerja memotong suatu benda. Alat yang dapat digunakan untuk menggambar yaitu penggores, penitik, mistar, pensil, kapur, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dimengerti dan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.